Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Sebelum kita memulai acara doa Rabu pada hari ini, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati kami yang ingin memberikan pujian ini ya Tuhan. Tolong yang lancarkan pujian ini, semoga pujian ini kami persembahkan hanya kepadamu. Kami hanya berserah dalam namamu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baiklah, mari kita menyanyikan Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya, yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya, yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Baiklah, sebelum kita mendengarkan firman pada kali ini, marilah kita menyanyikan firman-Mu pelita bagi kakiku. Terang bagi jalanku, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang
cintaku, tetaplah kau di sisiku, dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami menyerahkan waktu sepenuhnya dalam pemberitaan firman Tuhan. Kiranya dapat menjadi berkat bagi umat-Mu dan menjadikan umat-Mu dapat melakukan firman-Mu sehingga kami semuanya dapat menyenangkan hati-Mu. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita menyambung firman Tuhan yang sudah kita dengar kemarin di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-21 mengenai Allah membuat pakaian dari kulit binatang yang dikenakan kemudian oleh Adam dan oleh Hawa. Nah, saat ini kita masuk di dalam materi Allah mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden. Nah, Saudara, Allah itu membenci yang namanya perceraian. Saudara pasti pernah mendengar ayatnya di dalam Maleakhi pasal 2 ayat 16. Di sana dikatakan firman Tuhan bahwa aku membenci perceraian. Tetapi pada saat kejadian Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, Allah terkesan menceraikan manusia, di dalam arti mengusir manusia. Nah, kita akan melihat di sana apa sih isi hati Tuhan yang terkandung di dalam Kejadian pasal yang ketiga ini. Khususnya kita akan membaca di ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-24. Ya, kita akan membacanya. Saya akan bacakan untuk saudara. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu di sebelah timur, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Allah di sini mengusir manusia. Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, dan di sana Allah menempatkan kerub untuk menghalau manusia untuk masuk ke dalam Taman Eden kembali. Nah, Saudara, di awal tadi di dalam Maleakhi pasal 2 ayat yang ke-16 di sana dikatakan bahwa Allah sangat membenci perceraian. Nah, cikal bakal dari ayat ini tentang Allah membenci perceraian karena adalah Kejadian pasal 3 ini. Mengapa demikian? Karena Allah sangat membenci perceraian itu membenci karena Allah pernah mengalami yang namanya sakit hati. Disakiti oleh kekasihnya, disakiti oleh orang yang dicintainya, yaitu manusia pertama Adam dan Hawa. Nah, sehingga muncullah ayat, aku membenci perceraian. Mengapa dibenci? Karena perceraian itu menyakitkan. Nah, kalau kita melihat kondisi pada saat Allah disakiti oleh manusia, Allah harus mengusir Adam dan Hawa. Mengusir Adam dan Hawa itu adalah keputusan yang sulit bagi Allah sebenarnya. Artinya Allah sangat mencintai manusia, tetapi Allah harus melakukannya itu demi kebaikan manusia. Allah mengusir manusia itu karena Allah mengasihi manusia. Kemarin kita sudah belajar.
keberdosaan manusia itu tidak menghalangi kasih Allah. Keberdosaan manusia itu tidak mengurangi kasih Allah yang dicurahkan kepada manusia. Justru pada saat Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, itu adalah bentuk dari kasih Allah. Mengapa demikian? Karena di ayat yang ke-22 di sana dikatakan, berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. K-nya besar, berarti ini menunjuk kepada keilahian ya. Kemudian maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Jadi Allah membuat manusia tidak mungkin bisa mengambil buah pohon kehidupan. Sebab kalau manusia ada di Taman Eden, kemungkinan besar manusia masih bisa untuk menikmati buah kehidupan. Mengapa? Buah yang dilarang saja dimakan, apalagi buah kehidupan. Pada saat sebelum jatuh dalam dosa tidak ada larangan untuk memakannya. Jadi Allah mengusir mereka. Mengapa? Karena kalau mereka makan buah kehidupan, mereka menjadi abadi, mereka menjadi kekal. Nah, kekekalan mereka itu justru malah petaka bagi mereka. Mengapa demikian? Karena mereka sudah jatuh dalam dosa, tambah mereka hidup kekal, berarti mereka musuh kekalnya Allah. Justru kematian itu membuat manusia itu menjadi manusia yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup bersama Allah. Karena di balik kematian ada kehidupan yang akan datang, ada kehidupan lagi. Lah kalau nggak mati-mati, maka mereka akan hidup di dalam keberdosaan mereka secara kekal dan akan berdosa terus-menerus dan menjadi musuh Allah yang kekal. Sehingga manusia harus diusir dari Taman Eden. Nah, pada saat Allah mengusir itu, Allah mengalami sakit, saudara. Mengapa? Bagaimana mungkin seorang yang dikasihi kemudian harus terusir dari Taman Eden? Bagaimana mungkin orang yang dikasihi harus terusir dari hadirat Allah? Maka dari itu sebenarnya terusirnya manusia dari Taman Eden itu keputusan yang sulit bagi Allah. Sebenarnya nggak ada yang sulit. Artinya di sini keputusan di mana Allah itu sangat mengasihi. Allah mengasihi manusia tetapi harus mengusir. Sakit. Dalam keberdosaannya manusia harus terusir. Allah sakit. Tetapi saking sayangnya atau saking mengasihi Allah kepada manusia, Allah justru memiliki rancangan sampai Allah mengutus anaknya sendiri untuk menebus dosa manusia. Kembali lagi Allah sakit. Demi cintanya kepada manusia, Allah merelakan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa manusia. Allah sakit. Saudara, betapa besarnya kasih Allah kepada kita. Makanya Yohanes pasal 3 ayat 16 itu mengungkapkan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Begitu besar, seberapa besar? Ya begitu besar. Saking besarnya sampai dia mengorbankan anaknya sendiri. Dia mengorbankan dirinya sendiri. Hatinya yang harus menangis, harus sedih karena manusia jatuh dalam dosa, terusir dari Taman Eden. Karena manusia harus ditebus oleh anaknya sendiri. Kurang kasih apa Allah kepada kita? Kurang sayang apa Tuhan Allah itu kepada manusia? Dia sudah memberikan anaknya, dia sudah berkorban hati perasaannya karena manusia jatuh dalam dosa. Kita mau cari apa lagi? Wah, saya nggak bahagia Pak, saya kurang harta Pak, saya masih menderita di dunia ini. Saudara, ada seorang tokoh namanya Paulus. Dia itu tokoh besar. Dia adalah orang yang perjuangannya memberitakan Injil luar biasa. Pada saat dia memberitakan Injil, dia banyak menyembuhkan banyak orang. Tetapi dia sendiri memiliki penyakit mata. Yang dia katakan di dalam 2 Korintus seperti utusan iblis. Nah, pada saat
dia menangking utusan iblis itu 3 kali, tidak sembuh-sembuh. Dia bisa menyembuhkan orang, tetapi dia tidak bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Dia menangking dan tidak sembuh. Saudara, Allah berkata apa? Allah berkata, cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Cukuplah kasih karunia kepadamu. Artinya apa? Kasihnya Tuhan, cintanya Tuhan itu cukup bagi kita. Jadi tidak boleh mencari yang lain lagi. Hanya kasih karunia saja. Yang lain itu tambahan. Yang penting kasih Allah saja kepada kita. Itu sudah cukup buat kita. Yang lain belakangan. Yang penting kasih Allah bagi kita. Jadi saudara, buat apa kita mencari hal-hal lain lagi? Buat apa kita mencari kenikmatan dunia ini? Karena cukuplah kasih Allah. Paulus sendiri sudah menyadari itu. Bahwa ya sudah, kalau begitu sampai matinya pun Paulus juga masih memiliki penyakit itu. Jadi kasih Allah terlalu besar bagi umat manusia. Kita yang menyadari kasih Allah itu, maka kita bisa mengerti bahwa cukuplah kasih karunia Allah. Karena Allah sudah berkorban hatinya ketika dia mengusir manusia. Dan diulangi lagi korban hatinya lagi ketika dia mengutus anaknya untuk menjadi korban tebusan bagi umat manusia. Kurang apa lagi kasih Allah bagi kita? Apa yang bisa kita lakukan kepada Tuhan? Apakah kita mau mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan? Kalau Tuhan rela sakit hati, kalau Tuhan rela menyakiti dirinya sendiri mempersembahkan anaknya yang tunggal, apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan? Saudara, marilah kita berikan pengabdian kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Amin. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu saat ini. Kiranya kami bisa mengerti kasih Allah yang sangat besar itu dan kami bisa membalas kasih Allah melalui pengabdian hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baiklah, sebelum kita berdoa, mari kita menyanyikan dalam segala perkara. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku takkan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku takkan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Bapak Ibu Saudara, kita akan menaikkan doa syafaat kita. Kita akan berdoa untuk bangsa Indonesia, untuk GGBI, untuk GBI Immanuel, untuk gereja kita.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk ibadah kami yang sudah kami lakukan. Kiranya apa yang sudah kami berikan kepadamu, Tuhan berkenan menerimanya. Dan saat ini kami menaikkan doa-doa, kiranya Tuhan juga akan mengabulkan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami menyerahkan bangsa kami ya Tuhan, pemerintahan Indonesia, Jokowi beserta para menteri, serta pemimpin kami yang lain. Tuhan memberkati mereka dalam perjuangan mereka memajukan Indonesia, dalam perjuangan mereka mengatasi masalah-masalah yang ada di Indonesia, khususnya dalam hal ekonomi. Kami berdoa Tuhan, supaya mereka diberikan kemampuan, diberikan kekuatan, supaya apa yang mereka lakukan dapat berhasil. Tuhan memberkati mereka semuanya. Terima kasih, kami berdoa Tuhan untuk GGBI. Kami mohon supaya Tuhan terus memberkati GGBI, pelayanan-pelayanan yang dikerjakan dalam online. Tuhan memberkati supaya umat-Mu merasa terberkati dengan pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh GGBI, Bamusnas, BPN, YRSB, dan YBI. Tuhan memberkati keempat organ ini, biarlah para pemimpinnya juga terus berikan kesehatan supaya terus dapat memikirkan pelayanan-pelayanan untuk kemajuan pelayanan baptis di Indonesia. Kami berdoa Tuhan untuk GB Immanuel juga, Pendeta Yos Tairas, Ibu Marike, Tuhan memberkati mereka. Tuhan memberkati pelayan-pelayan Tuhan, para koordinator dan juga guru sekolah minggu. Tuhan memberkati mereka supaya terus mereka dapat melayani Tuhan untuk memberkati umat Tuhan di GB Immanuel. Dan kiranya di masa pandemi ini kami terus bersemangat untuk melaksanakan ibadah melalui Zoom, melalui online. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Simo Langit, kami berdoa untuk jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati mereka, Tuhan memberkati setiap pergumulan mereka ya Tuhan. Dan segala permasalahan yang ada Tuhan akan menolong mereka dan Tuhan akan membuat mereka dapat mengatasi segala masalah. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat yang sakit, Tuhan akan memberkati Pak Robert, Tuhan memberkati Pak Lukasiono, memberkati Ibu Mur, dan juga saudara kami yang lain. Kiranya Tuhan akan memulihkan kesehatan mereka. Tuhan akan menolong mereka, memberikan penghiburan dan kekuatan bagi mereka, supaya mereka terus bergantung padamu dan berserah terus kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga saat ini untuk program pemasangan peredam suara. Kami mohon supaya Tuhan akan memberkati kami semuanya. Kami masih kurang dana sekitar 8 jutaan. Kami mohon Tuhan akan membukakan tingkap langit, mencurahkan berkat kepada kami, sehingga kami bisa memasang peredam suara. Kami serahkan jemaat-Mu yang ikut ambil bagian di dalamnya. Tuhan berkati mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati perekonomian mereka Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk persiapan kami ibadah. Nanti kami harus mempersiapkan protokol kesehatan. Kami harus mempersiapkan juga jemaat supaya mereka semua dapat memahami kondisi seperti ini, sehingga kami bersama-sama bisa berpikir bijaksana untuk mengikuti ibadah dengan peraturan, secara peraturan yang ada, kami bisa menaatinya. Terima kasih Tuhan, dan kiranya Tuhan akan memberkati kami semuanya. Kami menutup doa Rabu pada hari ini, kami menyerahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan ajarkan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Selamat sore dan Tuhan Yesus memberkati.